Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pada pagi hari ini, insya Allah kita masih membahas di bab ketiga, yaitu beriman kepada hari akhir. Namun pada pagi hari ini, insya Allah kita akan memfokuskan kepada tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi nanti tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat ada dua. Yang pertama tanda-tanda kecil, dan yang kedua tanda-tanda besar. Oleh karenanya setelah ini akan kita bahas seperti itu. Namun sebelum itu, teman-teman mohon dibuka terlebih dahulu buku akidah akhlak kalian. Ya, sambil dipahami, kemudian sambil disimak agar lebih menempel dan lebih paham insya Allah. Seperti itu. Silakan dibuka halaman 36. Baik. Ya, di tanda-tanda hari akhir. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Muslim, rawahu Muslim dan rawahu Tirmizi. Yang mana beliau mengatakan bahwasanya tanda-tanda hari akhir maupun hari kiamat terdiri dari tanda-tanda kecil dan terdiri dari tanda-tanda besar. Adapun yang pertama yaitu tanda-tanda kiamat kecil, yaitu yang A, benda keras berbicara. Nanti ada suatu masa, kita tidak tahu kapan, akan ada sebuah benda keras yang dapat berbicara. Seperti itu. Itu tanda-tanda yang pertama. Yang kedua yaitu laki-laki berperilaku perempuan dan sebaliknya. Nah, jika kita lihat sekarang sudah banyak laki-laki yang kewanita-wanitaan dan begitu pun sebaliknya, dari seorang wanita yang ke pria atau kelaki-lakian sikapnya maupun sifatnya, seperti itu. Dan ini juga sebuah tanda bahwasanya sebuah tanda kecil akan segera datangnya kiamat, seperti itu. Adapun yang C, yang ketiga, orang kaya diagung-agungkan, seperti itu. Bukan orang yang bertakwa maupun orang yang berilmu yang diagung-agungkan. Ya, inilah tanda-tanda datangnya hari kiamat, tanda-tanda kecil. Jadi orang kaya selalu diagung-agungkan, dianggap ia adalah orang besar, dianggap ialah orang yang mulia dan lain sebagainya. Dan ini merupakan ciri maupun tanda kecil dari hari kiamat. Adapun yang keempat, yang D, yaitu ghibah menjadi ucapan sehari-hari. Yang seharusnya yang diucapkan sehari-hari kita adalah zikir ataupun mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun malah banyak pembicaraan yang membicarakan kejelekan orang lain, atau biasa kita katakan ghibah. Dan itu menjadi kebiasaan. Dan kita lihat di masyarakat sekarang mungkin tidak sedikit, ya, bahkan banyak yang sering kali mengucapkan atau menjelek-jelekan saudaranya sendiri di depan temannya maupun bahkan di depan orang yang tidak dikenal. Karena sungguh seorang yang ghibah itu sama saja dengan memakan daging saudaranya. Dan pahala yang kita lakukan akan diambil oleh orang yang bersangkutan atau orang yang kita ghibahi atau kita bicarakan, seperti itu. Nauzubillah min zalik. Oleh karenanya mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang lain yang ia tidak sukai ke khalayak ramai, ya, khalayak ramai, atau orang-orang yang ke teman lah kita bicarakan kemudian ke orang tua dan sebagainya. Ya, sebaiknya kita hindari seperti itu. Ya, terutama kejelekan teman kita, seperti itu. Adapun yang E, ilmu agama dianggap tidak penting. Jadi ilmu agama baik itu seputar syariat, seputar akidah akhlak, kemudian fikih, Al-Quran, hadis, mereka menganggap tidak penting. Dan ini salah satu tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Adapun yang F, yaitu banyaknya perzinaan, kemudian minuman keras, fitnah, dan pembunuhan merajalela di mana-mana. Jika kita melihat berita sekarang
tentu perzinaan sudah seringkali diinfokan atau diinformasikan di dalam berita. Kemudian minuman keras dan fitnah yang sehingga setelahnya terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Ini sudah banyak sekali ya dilakukan oleh kita, maksudnya oleh lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Terutama bisa kita lihat dari informasi di televisi seperti itu. Bahkan hampir setiap hari ada saja ya yang terjadi perzinaan lah atau pembunuhan lah seperti itu. Adapun yang G, yaitu jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, bandingannya yaitu 50 banding 1. Ya sudah jelas, ini bila kita lihat tentu banyak, jumlah wanita itu lebih banyak seperti itu. Adapun yang H, banyak terjadi bencana alam. Belum lama ini terjadi banjir bandang di wilayah Jawa Barat. Tentu ini merupakan bencana alam dan ini merupakan tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Adapun yang I, yaitu waktu berjalan terasa sangat cepat. Mungkin teman-teman bisa merasakan perasaan baru kemarin ya, tahu-tahu maksudnya udah berjalan, tahu-tahu perasaan baru sih kok udah sore aja, perasaan baru kok udah malam aja, seperti itu. Dan itu udah kita rasakan ya. Jadi waktu berjalan sangat begitu cepat, terasa sangat cepat, dan ini merupakan sebuah tanda-tanda kiamat ya, tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Adapun bagian kedua yaitu tanda-tanda kiamat besar ya. Tanda-tanda besar yaitu sebelum datangnya hari kiamat, yang pertama lahirnya Dajjal, yaitu seorang tukang dusta yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada suatu masa yang mana Dajjal ini seorang atau tukang dusta yang suka mengadu domba, yang suka bahkan ia menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu fitnah yang akan disebarkan oleh Dajjal ini tidak sembarangan. Bagaimanakah kita cara menghindarinya? Salah satunya yaitu dikatakan dalam sebuah hadis, dengan kita menghafal surah Al-Kahfi, beberapa surah Al-Kahfi yaitu 10 ayat, maka itu dapat mencegah kita dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Seperti itu. Adapun yang kedua, matahari terbit dari sebelah barat. Sudah jelas ketika biasanya matahari terbit dari arah timur. Namun nanti akan ada suatu masa ketika matahari terbit dari sebelah barat. Seperti itu. Sebaliknya atau ketika terbenam. Harusnya kan terbit dari timur. Kemudian terbenam dari ke barat. Namun ini sebaliknya, terbitnya malah dari barat. Nah, itulah tanda-tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Adapun bagian C yaitu munculnya binatang ajaib atau biasa disebut dengan dabbah yang dapat berbicara. Dan yang D, turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi, yang mana diceritakan bahwasanya Nabi Isa ini tidak dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun diangkat jasadnya. Namun suatu saat sebelum datangnya hari kiamat kelak, ia akan diturunkan ke muka bumi untuk apa, Kak? Untuk melawan Dajjal, yaitu yang tadi yang Kakak sampaikan yang bagian A. Adapun yang terakhir yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini. Ya'juj dan Ma'juj ini seorang pengrusak, penghancur, apa-apa dirusak dan lain sebagainya. Nanti akan ada suatu masa ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, kemudian ia ingin menyerang Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu Allah Sang Maha Kuasa, tidak ada seorang pun ataupun makhluk apapun yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, ini untuk tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tentu sudah banyak sekali tanda-tanda yang sudah dapat kita lihat. Oleh karenanya mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal ke depannya ketika telah datangnya hari kiamat. Seperti itu. Dengan tidak memiliki bekal. Tentu yang ada hanyalah penyesalan kelak. Karena setiap apa-apa yang kita lakukan ini tentunya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian sebelumnya yaitu 34 dan 35, di sini ada sebuah kisah yang mana kisah seorang laki-laki penghuni surga. Teman-teman bisa baca. Saya sarankan baca sendiri ini 34-35. Di sini dikatakan bahwasanya ada seseorang yang terlihat biasa saja. Ya, ibadahnya terlihat biasa saja, namun ia menjadi penghuni surga.
Bahkan Rasulullah SAW sudah menginformasikan kepada para sahabatnya, bahkan sampai 3 kali lebih. Seperti itu. Oleh karenanya di sini ada amalan khusus, ada perbuatan khusus yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan penghuni surga tersebut. Oleh karenanya, biar tidak penasaran, teman-teman bisa dibaca di halaman 34 dan 35. Mungkin bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi bagian seseorang yang dikatakan sebagai penghuni surga kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kakak pribadi. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.